Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Saya Jindu, saya bedah anak, bedah umum dan bedah anak, tapi fokusnya di bedah anak. Saya di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin. Dalam kesempatan ini saya akan coba untuk memberi kuliah pada adik-adik mahasiswa kedokteran di FK Unsri, tapi secara online. Karena ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19, maka itu kita tidak bisa berhadapan-hadapan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima dengan baik. Jadi langsung aja, sebetulnya kalau mau tahu masalah kasus bedah itu, saudara tidak akan bisa menghafalkan buku yang setumpuk itu. Bukunya banyak sekali. Anda harus tahu adalah anatomi. Anatomi karena bidang saya adalah bedah anak, jadi anatomi gastrointestinal juga harus tahu, patofisiologi harus tahu. Dari situ semua kan tidak perlu dihafalkan lagi. Dan anatomi ini, gastrointestinal ini sangat penting. Dan embriologi juga penting. Embriologi tidak usah yang jelimet-jelimet, tapi yang kira-kira yang untuk poin aja. Jadi contohnya adalah gastrointestinal. Gastrointestinal ini mulai dari esofagus sampai ke anus itu kita harus tahu. Jadi susunan usus juga harus tahu, anatomi usus juga harus tahu. Kalau tidak tahu percuma. Terus kemudian saya gambarkan dulu mengenai ususnya. Jadi kalau dari esofagus, gaster, duodenum, terus ini trach, ini yunum, dan panjang sekali, kemudian kolon, rektum, anus. Pendek, ini ileum terminalis. Di sini ada muara dari liver yang membuat feses kita berwarna kuning. Jadi gastrointestinal itu harus tahu, mulai dari esophagus, gaster, duodenum, kemudian yeyunum, ileum, kolon. Di duodenum ini ada muara dari produksi liver, namanya bilirubin, bile fluid. Warnanya hijau, ini warnanya hijau. Tapi kalau gaster warnanya jernih karena tidak ada zat warna di sini. Terus kemudian masuk sana terus sampai feses warnanya kuning. Ya. Itu dulu. Jadi yang penting adalah tadi bahwa zat warna yang ditimbulkan oleh empedu hasilnya dari liver, masuk ke duodenum warna hijau, kemudian terus sampai ke bawah, sampai yeyunum, ileum, itu di metabolisme, nanti berwarnanya kuning, terus kemudian sampai ke fesesnya warnanya kuning kecoklatan. Maka itu feses kita warnanya kekuning coklatan. Jadi ini penting sekali untuk menyatakan bahwa apakah ini ada ileus dinamik atau adinamik, ya bisa menyebabkan seperti muntahnya berwarna hijau. Muntah yang normal itu, normalnya dari gaster itu warnanya jernih. Kalau itu asalnya dari duodenum, warnanya akan hijau. Kalau dari yeyunum, ileum, warnanya kekuningan. Maka itu muntah fekal itu berarti asalnya di daerah ileum. Terus saya mau ceritakan lagi mengenai obstruksi ileus. Ini stop dulu. Jadi obstruksi ileus kita gambarkan ya. Seperti ini pipa karet yang tipis. Kalau ini dipompa, terus ini dicepit, si pipa karet ini akan menggembung yang sini, pompa nih ya. Kemudian yang distalnya akan kolab. Nah, ini rumusnya. Jadi setiap ada obstruksi, distalnya kolab, proksimalnya akan dilatasi. Apakah pasti seperti ini semuanya? Awal-awalnya tidak. Usus ini seperti kalau ada hambatan,
usus ya, misalkan usus. Kalau ada hambatan, ini akan berusaha, misalkan dia ada hambatan, dia akan berusaha untuk mengeluarkan hambatan ini melewati apa yang dinamakan peristaltik. Peristaltik yang kuat sekali itu akan menimbulkan sakit, namanya sakit kolik, koliki pain, nyeri yang hilang timbul pada organ bersaluran, namanya kolik terus kemudian lama-lama kalau obstruksi masih berlanjut dia akan dilatasi. Kenapa dilatasi ini tidak boleh pada usus? Yaitu kalau kita lihat lagi anatominya adalah usus ini ada pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu melingkar di sini. Ini pembuluh darah mengendarai usus dan ada pembuluh darah yang melingkar. Kalau usus itu melebar seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah darah yang dibawa ini akan makin sedikit. Normalnya seperti ini, kemudian kalau melebar terus, dia darahnya akan makin sedikit. Sehingga si usus ini akan terjadi iskemik. Iskemik yang paling rusak duluan adalah mukosa. Mukosa ini akan rusak. Mukosa rusak, sedangkan di dalam usus itu penuh dengan kuman-kuman. Seharusnya kita semua ini ada kuman di dalam usus kita. Kalau mukosanya rusak, tentunya perlindungan tidak ada. Si kuman ini akan bisa keluar. Namanya pindah lokasi, namanya translokasi kuman. Dan translokasi kuman ini tidak hanya satu yang kecepit aja, tapi proksimal dari usus yang kecepit, dilatasi tadi. Dilatasi seperti karet ini ya. Anggap aja ini usus. Anggap aja ini yang melingkari usus pembuluh darah. Kalau dia dilatasi, darah yang mengalir ke pembuluh darah yang dilatasi tadi akan makin sedikit. Kalau makin sedikit, terjadi iskemik pada usus. Kalau iskemik pada usus, yang rusak duluan adalah mukosa. Mukosa rusak akan terjadilah namanya translokasi kuman. Translokasi kuman ini yang paling kita hindari. Maka itu setiap ada dilatasi usus, kita harus berusaha untuk mengeluarkan atau ngempesin usus tadi. Namanya dekompresi. Baik ya, tadi adalah patofisiologi terjadinya suatu ileus obstruksi. Untuk mempermudah ya, untuk mempermudah ingatan kita. Kalau misalkan biasanya kan ada itu yang namanya perampokan, apalagi yang naik taksi-taksi yang nggak jelas ya, dirampok, diikat gitu. Pertama, tidak mungkin orang itu diikat nurut aja, dia akan berontak pasti. Tapi berontak itu kalau dibiarkan terus, kira-kira diikat, taruh di hutan itu 2 hari 2 malam, dia pasti lemes. Itulah kira-kira yang terjadi pada usus. Pertama dia berontak, namanya peristaltik yang kuat sekali, sehingga otot-otot di ususnya akan meregang suatu kuat, sehingga terjadi suatu nyerinya yang hilang timbul. Itu yang koliki pain, saya ulangi lagi. Ini yang sering kita hadapi di emergency. Sekarang kira-kira di bedah anak apa sih yang bisa menyebabkan seperti itu? Yang sering didapatkan adalah hernia. Apa itu hernia? Pada anak ini ya, dulu testis itu ada di abdomen. Pada waktu dulu itu maksudnya intrauterin. Terus kemudian pada minggu-minggu keberapa gitu, testis itu akan turun ke kantong skrotum, dibimbing oleh gubernaculum, dan akan ada defek di situ. Sebetulnya kebanyakan itu dia akan menutup sendiri, tapi pada yang tidak menutup sendiri, yang dinamakan adalah prosesus vaginalis yang tidak menutup. Jadi prosesus vaginalis yang tidak menutup tadi akan gampang dilewati oleh usus. Saya gambarkan. Hernia itu seperti ini. Di sini ada prosesus vaginalis, prosesus tonjolan dari peritoneum. Di sini ada lubang namanya. Di sini ada saluran lagi, saluran dari testis, ini testisnya di sini, ini testis, saluran testisnya. Kalau lubangnya ini ada,
Ini yang namanya prosesus vaginalis yang tidak tertutup. Kalau diameternya kecil, diameter kecil sekali, sehingga usus itu tidak bisa masuk. Yang masuk adalah cairan-cairan intraperitoneal dan peritoneum juga di sini. Dia akan masuk sini. Di sini ada cairan yang dinamakan hidrokel testis. Kalau diameternya lebih besar lagi, sehingga usus bisa masuk. Usus bisa masuk. Dan hernia ini karena ini usus, jadi ada kemungkinan bisa terjepit. Kapan terjepitnya? Kapan saja. Maka itu kapan dilakukan tindakan? Yaitu pada saat kita temukan anaknya baik, orang tuanya setuju, itulah saatnya kita lakukan operasi. Jadi kalau hernia pada anak-anak, operasinya apa? Menutup ini, namanya ligasi tinggi. Nah sekarang kalau hidrokel gimana? Hidrokel testis isinya cuma air. Risikonya apa? Risikonya tidak ada. Dan ini menurut kepustakaan, umur 2 tahun ke atas ini akan hilang. Kalau tidak hilang, itu indikasi untuk operasi kosmetik tentunya. Kita menghadapi hernia pada anak itu gimana sih? Hernia pada anak itu tidak akan sembuh kecuali hanya satu, operasi. Kapan dioperasi? Adalah pada saat pertama kali kita melihat. Umur berapa saja kita sarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Kenapa sih kok dioperasi seperti itu? Tapi bukan suatu emergency ya, tapi cuma disarankan untuk dioperasi. Kenapa? Karena tidak seorang pun di dunia ini yang tahu kapan terjepit hernia ini. Hernia terjepit adalah hernia incarcerata. Kapan dia terjepit kita tidak tahu. Maka itu kalau tidak tahu tentunya kita adalah melakukan profilaktik, melakukan pencegahan. Dilakukan tindakan operasi, operasinya gampang, hanya ditutup ini aja. Itu namanya hernia pada anak, namanya ligasi tinggi, ligasi tinggi, rendah di sini, tinggi di sini, tempat paling tinggi. Tentunya ususnya dimasukin dulu. Kalau hidrokel karena isinya cuma air, tidak ada hal yang mengkhawatirkan kapan terjepit. Dia tidak akan terjepit. Terjepit pun tidak apa-apa. Dan karena ini tidak ada kemungkinan terjepit dan bisa sembuh, maka itu kita tidak usah cepat-cepat melakukan menyuruh orang tuanya untuk anaknya dioperasi. Nanti kalau 2 tahun ke atas tidak hilang, ya kita harus menyarankan untuk operasi. Untuk apa? Ya masa mau anaknya ada benjolan di skrotumnya, karena tidak akan bisa hilang. Dan satu lagi, kalau terjadi jepitan di sini, kalau terjadi jepitan hernia incarcerata, misalkan baru-baru ini ada anak umur 3 bulan, laki-laki 3 bulan dari kampung, datang dengan perutnya kembung, muntah-muntah, warnanya hijau, ternyata diperiksa ada benjolan kecil aja, benjolan kecil di skrotumnya. Mungkin padanya nggak tahu ini apa. Ternyata datang sini pasang selang hidung, dekompresi, warnanya hijau. Kemudian diraba di daerah skrotumnya ada benjolan kecil aja, tapi perutnya gede. Mikiran kita pertama adalah ini yang dinamakan hernia incarcerata. Kemungkinan sudah strangulata karena perutnya sudah ada kemerahan. Strangulated artinya apa? Kejerat, kayak pop jari gini, kalau dijerat pakai karet kira 6 jam akan jadi strangulated. Strangulated akhirnya dihitam, ini juga gitu. Ternyata setelah dioperasi dibuka, ususnya tidak hanya kejepit aja, kejepit dan rusak, kejepit dan rusak. Artinya strangulated. Akhirnya pasien itu harus direseksi umur 3 bulan. Saya pernah dapat pasien juga umurnya 19 hari. Kebetulan anaknya perawat. Karena tidak kelihatan kecil sekali di skrotumnya. Anak umur 19 hari di skrotumnya ada benjolan kecil. Sebagai contoh gini, pintu tuh makin kecil dibanding pintu yang gede. Kalau rame-rame keluar bareng-bareng, yang kejepit banyak, yang pintu kecil. Artinya apa? Kalau hernia hilang timbul keluar cepet, gampang, nangis sedikit keluar, hilang lagi, nangis hilang lagi, itu artinya hernia, tapi tidak terlalu berbahaya sekali. Yang berbahaya sekali itu adalah hernia yang jarang-jarang keluar dan kecil. Karena apa? Pintunya kecil. Kalau pintu kecil sampai keluar itu artinya tekanan besar, jadi kemungkinan terjepitnya lebih sering. Nah itu hernia. Hernia kalau kejepit, prinsip pertama, kalau kejepit, usus yang kejepit, yang di proksimalnya jepitan akan terjadi dilatasi. Dilatasi akan terjadi iskemia karena pembuluh darahnya pada teregang. Iskemia akan menyebabkan mukusanya rusak. Mukusanya rusak akan menyebabkan translokasi kuman. Translokasi kuman akan menyebabkan sepsis. Maka itu adik-adik sebagai dokter umum nantinya kalau mendapatkan kasus seperti ini, yang pertama apa sih? Dekompresi. Dekompresi itu apa?
dikempesin pakai nasogastric tube. Apa boleh pakai rectal tube? Tidak boleh. Karena apa? Yang dilatasi adalah proksimal dari jeratan. Sekarang contoh lagi, ileus obstruksi yang lain pada anak yang sering adalah invaginasi atau intussusepsi. Kalau invaginasi itu adalah usus yang proksimal masuk ke dalam usus yang distal, sehingga di itu akan terjadi kejepitan. Kejepitan di situ rumus pertama apa? Rumus pertama adalah kalau usus kejepit, yang pertama adalah seperti kita tadi, kalau kita diikat rampok, pertama kali kita akan berontak. Apa itu? Peristaltik usus yang meningkat, yang hilang timbul. Itu namanya colicky pain dulu. Colicky pain, nyeri hilang timbul. Gimana kalau bayi umur 6 bulan? Biasanya kalau intussusepsi ini terjadi pada umur 6 bulan, sekitar itulah. Anaknya sehat, tiba-tiba menangis, mengangkat kaki tangannya ke atas, tidur lagi, begitu berulang-ulang. Dibiarkan karena dia tidak bisa mengeluh, cuma itu aja yang dia omongkan. Kalau makan mungkin nggak mau makan dan dia muntah lagi karena obstruksi. Rumus obstruksi adalah proksimal dari jeratan, kan usus proksimal tadi kejepit, tentunya proksimal akan dilatasi. Dilatasi tadi akan menyebabkan cairan di proksimalnya itu berusaha untuk keluar yang pertama kali seperti kita menuang air dalam gelas warnanya misalkan jernih, terus kemudian kita kasih warnanya merah, dikocokkan di gelas tersebut, dia akan keluar pertama adalah warna merah, lama-lama akan di bawahnya akan keluar. Jadi yang pertama keluar untuk intussusepsi adalah muntahnya warnanya hijau, lama-lama jadi kuning seperti feses. Terus lama-lama beberapa jam kemudian dia akan beraknya berwarna merah atau terjadi current jelly stool, ya, di jelly gitu. Itu mukosa usus yang memproduksi mukoid, cairan mukoid itu akan keluar. Fesesnya tidak keluar, hanya darah lendir. Tapi ingat, jangan sekali-kali anak umur 6 bulan, sekitar 6 bulan berak darah lendir diagnosa disentri. Pikirkan pertama kali adalah intussusepsi. Intussusepsi adalah suatu proses obstruksi. Jadi kalau obstruksi, proksimalnya akan dilatasi. Dilatasi akan iskemia usus. Iskemia usus akan jadi mukosanya rusak. Mukosanya rusak akan terjadi translokasi kuman. Kumannya akan masuk ke sistemik. Masuk sistemik jadinya sepsis. Itu yang kita hindari. Jadi bukan kalau usus obstruksi kemudian langsung jebol, enggak. Belakangan nanti. Jadi iskemia usus dulu. Iskemia usus di mana? Tidak hanya pada jepitan. Jadi proksimalnya semua yang dilatasi itu akan jadi iskemia. Maka itu setiap kasus obstruksi pertama kali yang kita lakukan, dokter bedah, dokter umum, siapa saja yang mengetahui, pertama adalah jangan dikasih makan minum lagi. Puasa, karena dia dilatasi, di proksimalnya dia pasang NGT, dekompresi. Contohnya kalau kalian punya sepedanya terlalu kenceng bannya, tentunya akan dikembosin dulu perutnya dengan cara pasang NGT. Setelah itu pasti dia akan kekurangan cairan, dia akan muntah, tidak bisa masuk makan, kurang cairan tentunya elektrolitnya juga kurang. Terus sepsis kemungkinan sudah ada yang translokasi, diberi antibiotik apa yang sesuai dengan kuman-kuman yang ada di usus. Jadi setiap obstruksi itulah obatnya. Pada intussusepsi, perlukah kita memasang rectal tube? Rectal tube dimasukkan ke anus? Saya bilang tidak perlu. Rumus pertama, ingat, dilatasi yang proksimal sumbatan, kolab yang distal sumbatan. Artinya apa? Yang distal itu nggak perlu diapa-apakan karena sudah kolab. Yang proksimalnya yang dilatasi itulah sampai ke lambung, pasang dekompresi. Itulah rumusnya. Tentunya setelah itu juga harus konsul dokter bedah, karena dokter bedah itu yang mengatasi obstruksi yang nggak bisa kita atasi. Presiden ya, jadi ini sekalian untuk kuliah yang kemarin diteruskan. Ini yang saya akan ceritakan adalah patofisiologi. Patofisiologi ini sangat penting untuk kita semuanya. Terserah kalian mau yang koas atau kalian sudah mau lulus dari dokter bedah. Ini penting sekali daripada kalian menghafal. Jadi kalau ada suatu obstruksi sumbatan usus, rumusnya adalah manusia itu mempunyai mekanisme pertahanan, itu selalu berusaha untuk mengeluarkan dengan cara apa? Dengan peristaltik yang kuat, yang hilang timbul, yang dinamakan colicky pain. Jadi colicky pain adalah nyeri yang hilang timbul diakibatkan oleh sumbatan pada organ bersaluran berotot polos, kayak
dicupit itu hilang timbul itu juga itu bukan colicky pain kan hilang timbul, tapi harus di saluran berotot polos. Terus rumusnya lagi, kalau kita berusaha sekuat tenaga tidak selesai, kita akan jadi capek kan? Capek itu namanya paralitik. Jadi kembung. Kembungnya yang mana? Kembungnya adalah proksimal dari sumbatan. Distalnya gimana? Collapse. Itu adalah rumus. Oke. Nah, sekarang kalau itu congenital gimana? Kalau itu intrauterin. Kalau intrauterin itu masa pertumbuhan yang cepat, sehingga kalau ada obstruksi yang proksimal dilatasi dan hipertrofi, yang distalnya akan atrofi. Beda ya, atrofi sama kolaps. Sekarang saya cerita mengenai fetus. Fetus itu di dalam uterus, itu dia minum amnion. Amnion diproduksi oleh ibunya, diminum sama fetus. Kemudian di EN tidak, Siva. Tidak di EI. Loh, kemana dia? Diabsorpsi di darah yeyunum ileum, kemudian dialirkan lagi ke ibu, sehingga amnion ini akan relatif sama. Relatif ya, tentunya dengan umurnya tambah pasti akan tambah juga. Artinya kalau ada sumbatan di proksimal usus, antara produksi sama absorpsinya banyak mana? Produksinya. Jadi kalau tergantung obstruksinya, betul kata Indah. Jadi produksinya tambah, absorpsinya kurang. Contohnya pada sumbatan di esofagus. Di esofagus fetus minum dia. Diabsorpsi atau dikeluarkan lagi? Dikeluarkan lagi. Nah, kalau dikeluarkan lagi artinya produksinya akan produksinya mungkin tetap, tapi absorpsinya kurang sehingga akan penumpuan dari amnion. Contohnya lagi, kalau atresia nih, menurut Siva gimana? Amnionnya tambah apa enggak? Tidak. Kenapa? Tadi kan kita bilang bahwa absorpsinya ada di yeyunum dan ileum. Kalau yeyunum ileum, kalau obstruksinya di makin proksimal, maka akan terjadi yang namanya polyhydramnion tadi. Tapi kalau obstruksinya di yeyunum, ileum, kolon atau anus, itu enggak terjadi polyhydramnion. Maka dari itu kalian kalau mendapatkan kelainan bawaan kongenital, ditanya, Bu, waktu hamil gimana perutnya? Besar sekali atau dibandingkan yang dulu atau tangga-tangga yang lain? Oh, ternyata dok, iya dok, kok besar sekali dengan tangga-tangga. Nah, polyhydramnion. Anggap ini gaster, ini duodenum, dan ini usus lainnya. Misalkan di yeyunum ini terjadi strangulasi intrauterin fetus. Dia akan sembuh, tapi coba lihat. Produksi dari liver sudah ada kan? Produksi dari pankreas ada. Terus dia minum nggak tadi? Minum, fetusnya minum. Kalau ini sembuh, di sini masih ada cairan yang diminum tadi kan, kemudian diabsorpsi. Dan ini karena ini steril, ini akan nyembuh sendiri. Yang distal gimana? Mati nggak? Tidak mati kan, tahu sendiri kalian. Usus tuh seperti ini pembuluh darahnya. Jadi kalau obstruksi ini ya cuma sini aja yang rusak. Yang distalnya ini, distal dari kerusakan tadi, dia berkembang apa tidak? Tidak berkembang. Itu yang disebut atrofi. Ya, suatu kecil. Kalian kalau melihat operasi atresia itu ususnya kan paling cuma 1 mili diameternya. Yang ini gede sampai 5 cm. Kalau congenital misalkan pada waktu lahir terjadi obstruksi, dia akan kolaps saja. Tapi ini akan dilatasi. Oke, saya tambah lagi ya. Tadi kan ini ada fekal material ya. Tambah terus kan ini. Cairannya tambah, dia mungkin minum lanugo dan sebagainya, apa yang diproduksi oleh amnion dia akan dimasukkan di sini, produksi dari bile juga akan masuk sini dan diabsorpsi. Di sini juga yang distal ketambahan cairan yang diminum nggak? Ayo, pakai logika ayo, ketambahan nggak? Ini kan sudah rusak nih. Ini ketambahan cairan amnion nggak nih? Tidak. Ketambahan cairan dari bilirubin tidak? Tidak. Maka dari itu, nggak usah dihafal, dengan patofisiologi ini, kalau bayi dalam keadaan fetus, misalnya kalian menerima pasien fetus, yang dicari rektal tuse itu bukan seperti dewasa. Yang pertama adalah ada anusnya apa enggak kalau udah anak ya, anusnya ada enggak, posisinya normal enggak, setelah itu di rektal tuse. Rektal tuse itu yang dicari hanya mekoniumnya saja. Mekoniumnya jumlahnya banyak apa sedikit. Warnanya, kalau ini ada atresia, warnanya gimana? Gelap atau terang? Ayo, terang katanya. Indah, kamu? Hah? Oh, karena aku masih nggak kedengernya. Ya, warnanya akan terang.
Ya, jumlahnya banyak apa sedikit? Sedikit. Nah, maka itu rektal tusi hanya itu yang dilihat. Ya, posisinya di mana, anusnya ada enggak? Ternyata ada atresia rekti bisa aja. Terus warnanya, jumlahnya, dan kepekatannya itu yang dinilai. Jadi bukan ampula kolap, ampula kosong atau sphincter, enggak, bukan itu, ya. Oke, pada neonatus. Ini patofisiologi tadi ya. Jadi kalian tidak usah menghafalkan yang tadi, tidak usah dihafal. Misalkan kalau ada kembung yang di rektal tusi, kalian yang kamu lihat kan nyemprot apa tidak, bukan itu perlu, tapi lain-lainnya tadi yang saya katakan tadi. Kalau misalnya nggak nyemprot, nggak tulis, nggak bisa nyemprot, kan mekonium warnanya apa normal. Kalau bang nyemprot terus nyemprot, artinya itu tidak mungkin satu atresia. Kalau nyemprot tidak mungkin atresia. Anggap tadi ini Caster, duodenum, jejunum, ileum, kolon. Ya, bayangkan sendiri. Di duodenum ini ada produksi dari liver, sehingga warnanya ini hijau. Untuk membuat bayi kembung itu apa cukup kalau hanya cuman segini aja, duodenum aja. Untuk membuat kembung itu semuanya harus dalam keadaan yang banyak loop khusus yang dilatasi. Loop yang dilatasi ini yang menyebabkan kembung. Kalau cuman caster, duodenum, dia gampang sekali keluar. Ya. Saya gambar. Nah, ini esophagus, kalian harus pintar gambar. Ini caster, ini pylorus, ini trach, ini yunum, itu nggak saya gambar. Ini adalah muara dari bile ya. Kalau lihat ini dan ini coba aku lihat. Anggap seperti inilah usus itu ya. Usus seperti ini. Kalau ini duodenum memang segini aja, cuman lurus, kayak relatif lurus. Ini anggap aja ini seperti jalan tol. Kalau ada sumbatan di sini, rumus pertama apa? Kalau sumbatan di sini, rumusnya apa? Proksimalnya ini akan dilatasi. Karena jaraknya dekat dan lurus, dia akan gampang muntah. Coba bayangkan kalau obstruknya distalnya lagi, ini akan berbelit-belit. Usus itu kan seperti ini. Panjang usus bayi itu kan 2 meteran lagi ya. 2 meter dimasukkan dalam satu kafum begitu. Sehingga kalau ada sumbatan di distal, itu keluarnya akan lama dan tidak bisa keluar karena sumbatannya banyak. Seperti kita ceritakan kemarin, makin panjang obstruksinya akan susah sekali dekompresinya, sehingga akan jadi apa? Ususnya akan jadi pindah, bisa iskemik. Iskemik bukan pada yang obstruksinya saja, tapi proksimalnya iskemik semua. Dia tidak gampang dilakukan dekompresi. Untuk dekompresi perlu pertolongan dokter. Ya. Jadi kalian sebagai dokter nantinya atau sebagai dokter bedah pasti harus tahu. Jadi kalau yang obstruksinya di proksimal ini atau di yunum proksimal, dia tidak iskemik ya, ususnya tidak iskemik kan, seperti jalan tol tadi kan, ada masuk dia keluar, masuk keluar. Maka itu kalau obstruksi sini tidak cukup membuat bayi kembung. Jadi kalau ada bayi kembung, mikir kalian tidak obstruksi di proksimal usus, karena untuk membuat kembung itu perlu loop usus yang cukup banyak. Kalau atresia ani, kembung nggak, Siva? Iya, kembung ya. Jadi kalau atresia kembung. Ini siarannya se-Indonesia ya. Sekarang pakai logika dulu, jangan terpesona dulu kamu. Terpesona jadi bingung jawabnya. Kalau untuk membuat kembung manusia, terutama itu bayi, itu perlu loop usus yang cukup banyak. Tapi kita harus tahu definisi dari kembung. Apa definisinya? Kembung adalah udara yang berlebihan di kafum peritoneum. Jelas nih ya, di kafum peritoneum. Ini kafum peritoneum, ototnya tidak sehat. Ini peritoneum. Ini peritoneum, di sini ada peritoneum, ini retroperitoneal di sini. Usus ada di sini. Usus ini. Jadi kembung adalah udara yang berlebihan di kafum peritoneum.
Usus termasuk lambung, termasuk usus, itu udara. Kalau udara berlebihan di kafum peritoneum, tidak hanya di sini, yang normal di sini, yang nggak normal di luar usus juga ada, namanya pneumoperitoneum. Namanya apa? Ini perforasi. Nah, jadi tidak setiap bayi kembung itu ususnya ngembung. Contohnya adalah kalau ini bayi misalkan umur 8 jam kembung, itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena untuk membuat kembung itu perlu usus yang banyak. 8 jam paling masih sampai yuyunu, udara yang nangis tadi. Kalau kembung, mungkin dia perforasi dari gaster atau di duodenum. Kalau perforasi itu udara yang keluar semua. Jadi nggak sampai nunggu 24 jam. Jadi kalau udara dari bayi dia nangis pertama itu sampai ke anus itu perlu waktu kira 18 jam. Maka dari itu kalian kalau atresia ani tanpa pistol, kalian untuk memfoto harus nunggu 24 jam supaya udaranya sampai distal sekali. Oke, berarti ngerti ya? Ngerti ya? Jadi udara yang berlebihan di kafum peritoneum bisa di intraintestinal atau di luar intestinal. Di luar intestinal itu artinya adalah perforasi. Sementara gitu dulu, tapi memang ada lagi yang lain-lainnya, tapi sementara ini itu dulu kelebihan. Karena ada juga yang ventilator, kemudian terlalu lebar, kemudian udara terlalu kencang, terus kemudian udara masuk venasit, masuk ke usus, tapi jarang terjadi. Jadi sekali lagi kembung perlu loop usus yang banyak. Jadi selalu kalau bayi, analisa bayi, apalagi belum pernah diperiksa, neonatus misalkan, prenatalnya harus tanya dulu gimana perutnya, terus kemudian lahir di mana, lahirnya nangis apa enggak. Karena pada pasien-pasien yang kurang bulan, pasien kelahiran yang berat, itu sering terjadi suatu yang namanya necrotizing enterocolitis misalkan. Jadi kalau sumbatannya di esofagus, kalian harus tahu skemanya. Oke, skemanya saya kira nanti gampang. Yang penting adalah kalau atresia esofagus, gejalanya yang pertama adalah hipersalivasi. Kenapa hipersalivasi? Mikirnya adalah nggak bisa dihafal. Saliva itu kan produksi dari mulut. Normalnya kenapa kita nggak pantai kalian ini nggak penuh dengan ludah? Karena apa? Ludah ditelan. Bayi pun juga akan telan ludah. Jadi kalau ada obstruksi di esofagus tentunya hipersalivasi. Jadi kalau hipersalivasi bayi 99,9% atresia esofagus. Sehingga kita pun semuanya adik-adik risiko koas nanti kalau dokter harus tahu juga. Jadi tidak Bu langsung kasih minum, salah. Terus kemudian bawah lagi yang sering adalah yang namanya hypertrophic pyloric stenosis atau HPS. Apa itu HPS? Yang perlu dihafalkan cuma satu. HPS itu terjadinya pada minggu ketiga, usia minggu ketiga. Nggak ada HPS umur 1 hari sudah mulai muntah, nggak mungkin. HPS yang dihafalkan cuma satu aja. Kalau terjadi 2-3 minggu mulai muntah, muntahnya apa? Nah itu yang salah. Syuting nih yang salah. Kenapa aku bilang salah? Siva, coba, kenapa kok salah? Tadi saya ngomongkan, ya, jadi gaster, coba, gaster kan kelihatan tadi. Gaster, ada pylorus, ada duodenum. Kalau pylorusnya hipertrofi, menyumbat gaster. Gaster cairan kuning apa? Jernih. Apa yang diminum? Ya, jadi apa yang diminum? Kalau bayi ya muntah susu. Dan yang dihafalkan adalah hanya mulainya. Jadi gejala mulainya umur 2 minggu atau 3 minggu. 3 minggu yang sering. Itu sering terjadi ditangkap oleh para dokter umum, dokter di daerah. Dia nggak ngerti, dianggap itu muntah karena keracunan, akhirnya sampai datang ke kita itu usianya udah 2 bulan, 3 bulan. Malnutrisi, datang mungkin udah kejang-kejang karena cairan lambungnya keluar, kaliumnya banyak yang keluar, klornya banyak keluar, ya, elektrolitnya banyak keluar. Bawah lagi sumbatan di duodenum. Sumbatan duodenum kan warnanya hijau, mengarah dari liver. Kalau mulai hijau tentunya. Dan kembung apa enggak? Kembungnya sedikit saja, cuma di duodenum sama gaster aja. Tapi sebentar kembung dia akan muntah. Dan kembung ini juga harus ditanya, mulai kapan kembung? Kalau misalkan usus kembung itu perlu diisi cairan yang cukup banyak. Kalau cairan cuma sedikit yang masuk ya nggak kembung. Jadi contohnya tadi adalah kalau atresia ini kalian pernah dapatkan yang tanpa fistel misalkan, itu sehari baru mulai kembung. 3 jam, 4 jam, 5 jam masih belum kembung. Itu harus dilihat mulai kapan kembung. Mulai muntah kapan? Itu perlu juga karena untuk muntah itu perlu usus ini diisi semua. Proksimal dari obstruksi itu diisi semua.
kelebihan baru muntah. Jadi kalian nggak usah mual muntah, jangan biasakan seperti itu. Mual muntah suatu kesatuan, nggak usah mual muntah. Ya kalau mual muntah seperti orang keracunan tuh mual muntah. Ya kalau muntah aja yang dipentingkan. Muntah mulai berapa jam. Kalau muntahnya langsung minum susu muntah, obstruksinya di mana? Ayo, sopo. Kalau bener kasih hadiah. Ayo, nah nanti esofagus. Tapi kan tidak perlu sampai segitu. Kamu lihat hipersalivasi udah tahu. Kalau atresianya di duodenum, atresia pylorus itu hampir nggak ada. Prepyloric stenosis mungkin ada. Kalau di gaster pun atau di duodenum itu perlu diisi dulu, si udara diisi ini semua baru muntah. Kira-kira 8 jam. Dan di bawah-bawahnya juga. Jadi mulai muntah harus tahu muntahnya warnanya apa. Setelah muntah bagaimana kembungnya? Hilang. Kalau tadi katakan bahwa kalau usus di bawah, ususnya berbelok-belok setelah muntah, belum tentu bisa kempes perutnya. Kenapa? Tahanannya itu besar sehingga tidak cepat keluar. Terus kalau bawah makin bawah akan lebih lama dan lebih kembung. Nah sekarang bagaimana dekompresinya? Dekompresinya adalah lewat mulut yang bisa kita kerjakan. Kamu mungkin nanya, loh aku ada bayi yang pasang rectal tube, kenapa itu? Itu terjadi karena biasanya karena hisprung. Kenapa hisprung? Tadi rumusnya apa? Kalau ada obstruksi proksimal akan dilatasi, itu rumus. Kalau dilatasi memerlukan dekompresi dari atas. Perlu nggak dekompresi dari sini? Nggak perlu. Kalau misalkan ini suatu atresia di ilium, perlu nggak dilakukan dekompresi dari bawah? Tidak perlu. Karena ini sudah atrofi. Tapi kalau ini obstruksi, lahir obstruksi, ini akan kolap yang dekompresi ini. Nah, sekarang ada yang namanya hisprung. Hisprung itu usus ini. Nah, ini usus ya. Tak ceritain mengenai hisprung sedikit. Anggap aja. Ini anggap ya, anggapan ya. Anggap ini pada waktu fetus itu ditanam bijinya ini. Biji yang bisa tumbuh. Kalau nggak ngerti ngomong ya. Siva, kamu kalau nggak ngerti ngomong ya. Sehingga koas nanti tahu. Ini tanam ini, namanya neural crest. Pada suatu tempat, neural crest ini habis nih, tinggal di sini. Neural crest ini akan menjadi ganglion yang mengendalikan kontraksi kita. Indah, mana yang ada ganglionnya? Kalau seperti ini. Tadi ini ditanam neural crest. Sampai sini habis neural crestnya. Mana yang tumbuh ganglion? Nah, sini tumbuh ganglion. Itu yang hisprung. Dan suatu ketika ada bayi lain sampai segini. Tanam neural crest. Habis ini, yang tumbuh ganglion mana, Siva? Nah, ini yang tidak ada ganglionnya. Jadi hisprung itu apa? Hisprung adalah suatu kelainan kongenital. Dengerin dulu nanti baru dicernakan ya. Suatu kelainan kongenital, adanya obstruksi di bawah, dikarenakan tidak adanya ganglion. Mulai dari sphincter interna ke proksimal dengan bervariasi. Ya kan ada yang ultra short, ada yang short, ada yang long, total chronic ganglion. Jadi nggak ada yang hisprung, misalkan di sini aja hisprung, satu segmen aja. Bawah ada ganglion nggak ada. Jadi kalau di sini nggak ada, di sini semua nggak ada. Anggap aja bayi kembung, ya datang ke tempat kalian, kembung. Amnesia, bayinya bisa 1 bulan. Dulu sama bidan dicolok-colok keluar. Tapi kembung lagi, artinya kembung berulang. Kemungkinan hisprung. Nah, kenapa dicolok-colok bisa? Sedangkan ini suatu ileus obstruksi. Tadi bilang bahwa setiap ada obstruksi itu proksimal dari obstruksi akan dilatasi. Itu yang didekompresi. Tapi kalau hisprung itu obstruksinya adalah obstruksi fungsional. Jadi cuman fungsinya, jalannya ada. Maka itu kalau misalkan dicolok begini, dia akan keluar. Maka itu lain dengan hisprung. Kalau hisprung dekompresinya dari bawah cukup. Kalian ngerti ya, Siva? Ngerti ya. Jadi itu hisprung, obstruksinya di distal dari yang tidak ada ganglion tadi. Oke ya, jadi kalau hisprung seperti itu. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Siva, kamu ada tanya nggak? Jangan cukup tapi nggak tahu ya. Ini untuk koas sebenarnya, untuk mahasiswa ya. Oke, saya kira untuk patofisiologi dan sedikit mengenai kelainan-kelainan pada kasus bedah anak, saya kira ini dulu. Nanti mungkin akan kesulitan. Kalau kesulitan mungkin di sini ada kakak-kakak kalian, residen bedah, atau langsung ke saya menanyakan kembali ke saya lewat email yang kita berikan kemudian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.